فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسuluhu la nabiya ba'dah. Segala puja dan pujiannya milik Allah SWT. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah SWT telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga patutlah kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan hingga pada pagi ini kita dapat menjalankan subuh berjamaah dan insyaallah kita akan mengkaji ayat-ayat Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati Allah. Sebelum saya menyampaikan khutbah, izinkan saya berpantun. Air mengalir jernih tiada henti, ikan berenang silih berganti, sedekah ikhlas dari hati menjadi bekal di akhirat nanti. Memang judul yang saya ingin sampaikan adalah sedekah, terutama kepada ibu kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik sedekah adalah sedekah kepada kerabat yang dekat. Secara prinsip mendahulukan orang dekat, orang tua dibanding sedekah pada orang lain. Selama mereka dibanding sedekah pada orang lain, selama mereka membutuhkan, sedekah pada orang tua lebih utama dibanding sedekah kepada orang miskin biasa. Jadi sebagai orang Islam yang taat, sedekah adalah kita yang butuh. Sedekah adalah kita yang butuh, bukan orang yang kita beri. Dalam ajaran Islam, bersedekah pada ibu atau orang tua bukan saja dianjurkan, tetapi sangat dianjurkan dan termasuk bentuk birrul walidain atau berbakti pada orang tua dan memiliki pahala yang besar. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah SWT. Dalam surat Al-Quran Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagai dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memejamkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ayat ini menunjukkan bahwa berinfak adalah kehendak yang lahir dari keimanan dan hendaknya dilakukan dengan ikhlas dari harta yang baik, bukan harta yang asal-asalan. Jadi sebagai orang beriman, sedekah adalah kita yang butuh. Sedekah adalah kita yang butuh, bukan orang yang kita beri. Begitupun di dalam surat Al-Quran Ali Imran ayat 134 yang artinya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang kebajikan. Ayat ini menggambarkan ciri orang bertakwa. Salah satunya adalah keinginan kuat untuk senantiasa bersedekah, tidak tergantung pada kondisi keekonomi. Jadi bagi orang yang bertakwa, sedekah adalah kita yang butuh. Sedekah adalah kita yang butuh, bukan orang yang kita beri. Begitupun dalam surat Al-Munafikun ayat 10 yang artinya,
Ya Robku, sekiranya Engkau berkenan menangguhkan kematianku sedikit lagi, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Ayat ini menggambarkan penyesalan orang-orang saat menjelang kematiannya, karena mereka berkeinginan untuk bersedekah namun terlambat. Ini menunjukkan bahwa bersedekah adalah keinginan mulia seorang hamba yang benar-benar sadar akan pentingnya bersedekah. Jadi orang-orang yang benar-benar sadar sedekah adalah yang kita yang butuh. Sedekah adalah kita yang butuh, bukan orang yang kita beri. Bersedekah pada ibu memiliki keutamaan yang luar biasa dalam Islam, karena menggabungkan dua hal mulia, berbakti pada orang tua dan beribadah di jalan Allah. Berikut manfaat-manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, harta tidak akan berkurang karena bersedekah. Memberi kepada ibu akan dibalas oleh Allah dengan kelapangan rezeki dan keberkahan hidup. Karena ridho ibu adalah ridho Allah. Doa ibu sangat mustajab dan bersedekah kepadanya akan membuat hati ibu bahagia dan penuh doa-doa yang baik. Memberi kepada ibu membuat hatinya makin tenang karena merasa telah menjalankan amanah bagi kita, yaitu birrul walidain. Ini meningkatkan kualitas spiritual dan hubungan keluarga. Bersedekah pada itu adalah satu amal tapi dua ganjaran. Allah sangat mencintai orang yang memuliakan ibunya. Sedekah akan menjadi naungan di hari yang panas, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, naungan orang beriman pada kiamat adalah sedekahnya. Sedekah termasuk penebus dosa jika dilakukan dengan tulus, apalagi kepada ibu yang telah sangat berjasa. Begitupun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, lindungilah dirimu dari api neraka walau hanya dengan sebutir kurma. Jadi kesimpulannya, bersedekah kepada ibu adalah bentuk kasih sayang dan pengabdian yang sangat dicintai Allah, dan manfaatnya langsung terasa di dunia dan berbuah besar di akhirat. Bikin ibumu bahagia, bangga hingga dia meneteskan air mata yang sejuk. Air mata sejuk adalah air mata yang penuh kebanggaan. Ingatlah pengorbanan seorang ibu pada anaknya, sangatlah besar, tidak ternilai. Ini alasan mengapa jasa ibu tidak akan pernah terganti, bahkan jika anak berbuat baik seumur hidupnya sekalipun. Beberapa pengorbanan utama seorang ibu. Dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14, Allah menegaskan ini. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Rasulullah pun pernah bersabda, jihadnya wanita adalah saat melahirkan. Proses melahirkan adalah momen kritis yang sangat menyakitkan dan penuh resiko. Begitupun surat Al-Quran Al-Baqarah 233. Ibu bangun malam, mengorbankan waktu tidurnya dan menyusui anak selama 2 tahun penuh. Ia merawat tanpa pamrih, bahkan saat tubuhnya lelah atau sakit. Banyak ibu yang mendahulukan kebutuhan anak dibandingkan dirinya sendiri. Rela tidak membeli sesuatu untuk dirinya demi anak bisa makan, bisa sekolah dan bahagia. Ibu yang mengajarkan kata pertama, nilai-nilai kehidupan, sehingga membentuk karakter anak. Ia sabar menghadapi kenakalan, tangisan dan segala kesulitan anak. Saat semua orang menjauh, doa ibu tetap menyertai anaknya. Doa ibu sangat mustajab dan menjadi penyelamat dalam banyak keadaan. Bahkan ketika anaknya dewasa, ibu tetap mengkhawatirkannya.
ia menangis dalam diam ketika anaknya terluka, ketika anaknya gagal atau sakit. Jadi simpulannya, pengorbanan ibu mencakup jiwa raga, waktu, tenaga dan cinta yang tak bersyarat. Karena itu Rasulullah SAW dalam hadis riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berkata bahwa ibu disebutkan 3 kali lebih utama dibanding ayah dalam hal berbakti. Ibumu, ibumu, ibumu lalu ayahmu. Dalam Islam, sedekah tidak terbatas pada uang atau harta saja. Islam memandang sedekah secara luas dan mendalam, mencakup segala bentuk kebaikan dan pemberian, baik materi maupun non materi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, membantu seorang menaikkan barang ke atas kendaraannya adalah sedekah. Mengajar, membimbing atau berbagi pengetahuan yang bermanfaat adalah sedekah jariah. Doa kebaikan tanpa sepengetahuan orang yang didoakan Allah catat sebagai amal baik sedekah. Memaafkan adalah bentuk sedekah hati yang sangat tinggi nilainya. Begitupun dalam hadis Bukhari dan Muslim, menahan diri dari menyakiti orang yang adalah sedekah. Memberi arah, informasi bermanfaat atau saran yang baik, itu pun sedekah. Jadi Islam sangat memudahkan umatnya dalam beramal. Bahkan jika tidak mampu bersedekah dengan harta, setiap kebaikan adalah sedekah. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam nilai sebuah amal terletak pada niat dan manfaatnya, bukan hanya dalam bentuk fisiknya. Jamaah subuh yang berbahagia, ada kisah yang mungkin menjadi pelajaran buat kita, di mana di sebuah desa yang sederhana hiduplah sepasang suami istri yang memiliki dua orang anak laki-laki, namanya Hasan dan Rudi. Hasan si sulung dikenal sebagai anak yang cerdas dan berprestasi. Sejak kecil ia selalu juara kelas. Ia diterima di universitas ternama, meraih gelar tinggi, dan akhirnya bekerja di kota besar dengan jabatan tinggi. Rumahnya besar, mobilnya mewah, dan keluarga tampaknya sempurna. Sedang adiknya Rudi sering dianggap bodoh. Ia sulit belajar, tidak tamat SMA, dan akhirnya tetap tinggal di kampung. Ia bekerja serabutan, kadang bertani, kadang jual kecil-kecilan di pasar. Tapi satu yang tak berubah darinya, ia setia mendampingi orang tuanya. Ketika orang tua mereka menua dan mulai sakit-sakitan, Hasan jarang pulang. Tapi saat ditelepon, ia selalu sibuk. Ia merasa cukup menjadi anak yang sukses, maka kewajibannya pada orang tua telah selesai. Sementara Rudi tak pernah kemana-mana. Dialah yang memandikan ayahnya saat lumpuh, menyuapi ibunya saat tak bisa makan sendiri. Ia jual motornya untuk beli obat yang ibu ayahnya sakit. Bahkan menjual sebidang tanah warisan untuk perawatan rumah sakit. Sang ibu pernah berkata lirih pada tetangganya, anak yang bodoh itu justru paling berharga di hari tua kami, sementara yang pintar entah gimana. Beberapa tahun kemudian orang tua mereka meninggal dunia. Hasan datang terlambat di pemakaman dengan jas mahal dan mobil mewah. Ia hanya bisa menangis di pusara, menyesal karena waktu tak bisa diulang. Rudi berdiri dengan pakaian yang sangat sederhana, tangan kasar penuh luka, namun hatinya tenang karena sudah berbakti. Dari sini kita mendapat pelajaran, wahai Bapak Ibu Saudaraku, Islam tidak menilai siapa yang paling tinggi gelarnya, tapi siapa yang paling tulus baktinya. Hal ini dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, murka Allah tergantung pada murka orang tua.
Bahkan ketika sahabat bertanya, siapa yang paling berhak ia perlakukan dengan baik, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menjawab, ibumu, lalu siapa lagi ibumu, lalu siapa lagi ibumu, lalu ayahmu. Ingat, kesuksesan sejati bukan sekedar banyak harta dan tinggi jabatan, tapi kita tidak lupa siapa yang dulu menggendong kita saat kecil, menangis saat kita sakit, dan mendoakan kita dalam sujud panjangnya. Jamaah subuh yang berbahagia, jika hari ini kita masih memiliki orang tua, berbaktilah sebelum terlambat. Jika sudah tiada, doakan mereka setiap hari, sedekahkan amal untuk mereka, dan lanjutkan kebaikan mereka. Semoga kita termasuk anak-anak yang menjadi penunjuk mata bagi kedua orang tua di dunia maupun di akhirat. Jika dibandingkan antara sedekah kita pada ibu dengan apa yang telah ibu berikan pada kita sejak dalam kandungan, maka tidak akan pernah sepadan. Bahkan sebutir nasi pun tidak bisa menggantikan tetesan peluk dan air mata ibu. Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim memberikan gambaran luar biasa tentang hal ini. Seorang anak tidak akan mampu membalas kebaikan orang tuanya kecuali jika dia mendapati keduanya sebagai budak, lalu ia membelinya dan memerdekakannya. Begitupun hadis riwayat Muslim dalam adab al-mufrad, ketika seorang sahabat menggendong ibunya keliling Ka'bah, lalu bertanya pada Nabi, apakah aku sudah membalas jasa ibuku? Nabi menjawab, tidak, bahkan tidak sebanding dengan satu kali rasa sakit saat kamu melahirkan. Apa sebetulnya telah diberikan ibu? Ibu kita mengandung dengan lelah selama 9 bulan, penuh rasa sakit dan resiko, melahirkan dengan mempertaruhkan nyawa, menyusui, menyuapi, memanjakan saat kita kecil, kita sakit, mendoakan kita setiap hari. Bahkan saat kita lupa, mengorbankan waktu, cita-cita dan kadang kesehatannya demi kita anaknya. Jadi sedekah, pengorbanan, perhatian, atau bahkan pengabdian seumur hidup pun belum mampu membalas sepenuhnya apa yang telah ibu kita berikan. Maka berbuat baiklah kepada ibu, bukan hanya sekadar kewajiban, tapi wujud syukur dan cinta yang tulus. Karena dalam hadis riwayat Ahmad, menyatakan bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jangan jamaah subuh yang berbahagia, pernahkah kita berpikir apakah sedekah kita pada ibu sebanding dengan semua yang telah kita berikan pada kita? Ibu adalah sumber cinta yang tak terhingga. Dari saat mengandung kita dengan penuh perjuangan, melahirkan kita dengan penuh resiko nyawa, hingga merawat kita tanpa kenal lelah. Setiap tetesan air susu yang ia berikan, setiap doa yang ia panjatkan adalah bentuk pengorbanan yang dia tiada tara. Ketika kita berpikir untuk membalasnya, kita mungkin merasa tidak mampu. Namun Islam mengajarkan bahwa kebaikan pada ibu tidak terukur dengan harta atau materi saja. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, mengingatkan kita bahwa membalas jasa seorang ibu tidak mungkin setimpal. Seorang anak tidak akan mampu membalas kebaikan orang tuanya kecuali ketika ia mendapati keduanya sebagai budak lalu membelinya dan memerdekakannya. Doakanlah dengan doa Rabbir firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa yang kita lakukan meskipun tidak sepenuhnya membalas berbakti, menjaga hati dan ucapan, dan mendoakan ibu adalah sedekah yang paling berharga. Jangan tunggu ibu kita tiada untuk menghargainya. Selagi kita masih punya waktu, mari kita memberi perhatian, kasih sayang dan berbakti dengan sepenuh hati. Semoga kita menjadi anak yang memberikan kebahagiaan kepada ibu. Jika ibu kita telah tiada, maka doa adalah bentuk bakti yang utama dan abadi. Dalam Islam, mendoakan orang tua adalah amalan yang tidak pernah terputus pahalanya, bahkan termasuk amal jariah anak soleh. Rasulullah
SAW bersabda, jika anak Adam meninggal maka terputuslah amalnya, kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Mendoakan orang tua adalah amalan yang tidak pernah terputus. Kapan kita berdoa? Setiap kali sholat fardu, disisipkanlah dalam doa setelah salam ataupun dalam sujud saat malam hari, khususnya setelah tahajud ataupun sebelum tidur, atau setiap kali kita berziarah kubur, juga setiap hari Jumat, karena hari Jumat adalah waktu yang utama untuk berdoa. Kesimpulannya adalah mendoakan ibu yang telah wafat adalah bukti cinta dan bakti kita yang hakiki. Jangan pernah lewatkan hari tanpa menyebut namanya dalam doa. Ini hadiah paling berharga yang bisa kita kirimkan ke alam kuburnya. Jamaah subuh yang berbahagia, jika hari ini ibu kita telah tiada, maka doa adalah satu-satunya bentuk bakti yang masih kita kirimkan. Namun mari kita renungkan sejenak, apakah doa kita sebanding dengan apa yang telah ibu berikan? Doa kita tidak membuat kita berkeringat seperti ibu dulu yang mencari nafkah untuk menyuapi kita. Doa kita tidak membuat kita kehilangan harta seperti ibu yang telah rela menjual cincin terakhirnya demi biaya sekolah kita. Doa itu tidak membuat kita kehilangan darah dan air mata seperti saat ibu kita melahirkan kita dengan pertaruhan nyawa. Doa kita mungkin ringan di lisan, namun akan bernilai besar di sisi Allah jika lahir dari hati yang tulus dan penuh cinta kepada ibu. Maka janganlah pernah lewatkan satu hari pun tanpa mendoakan ibu kita. Karena boleh jadi doa kita lah yang menjadi cahaya dalam kuburnya dan jadi pengangkat derajat di akhirat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa ibu kita, melampangkan kuburnya, menerima seluruh amalnya, dan mempertemukan kita kembali di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi jika kita ditakdirkan oleh Allah memiliki harta dan rezeki yang berlimpah, maka jangan tunda untuk menjadikan ibu dan orang tua kita sebagai orang yang pertama menerima kebaikan kita. Belikanlah apa yang dulu mereka hanya mimpikan. Beri mereka kenyamanan yang dulu mereka rela korbankan demi kita. Gunakan harta untuk membahagiakan hati yang pernah lelah membesarkan kita. Itulah sedekah yang tidak hanya bernilai dunia, tetapi membuka pintu surga. Namun jika Allah takdirkan kita dalam keadaan serba pas-pasan, tidak banyak harta, bahkan mungkin hanya cukup untuk diri sendiri, bukan berarti kita tidak bisa bersedekah pada ibu. Sedekah terbaik bukan selalu berupa uang. Terkadang segelas air yang kita suguhkan dengan senyuman, mencuci bajunya tanpa disuruh, atau memijat kakinya yang pegal, atau mendengarkan ceritanya dengan sabar, adalah bentuk sedekah yang lebih bermakna dari lembaran rupiah. Dan ketika ibu telah tiada, maka doa dan amal jariah yang kita niatkan untuknya menjadi paling indah yang terus mengalir ke alam barzah. Maka kaya ataupun miskin, tua ataupun muda, kita semua bisa dan harus bersedekah pada orang tua kita. Bukan karena mereka butuh, tapi kitalah yang butuh pahala dari ridho mereka. Sebelum selesai, saya tutup dengan pantun. Mentari pagi di cakrawala, burung berkicau di antara keluarga, sedekah tulus membawa pahala, bekal berharga menuju surga. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.